Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Dwi Pangestu, NRP 30 dari D4 Teknik Kelistrikan Kapal. Di sini saya akan memaparkan progres dan tugas akhir saya. Berikut adalah videonya. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya yang terhormat kepada dosen pembimbing 1 saya, Bapak Dwi Sasmita Aji Pambudi STMT. Lalu dosen pembimbing 2 saya yaitu Bapak Didik Sukoco STMT. Pada kesempatan kali ini izinkan saya memaparkan progres tugas akhir saya, yaitu yang berjudul perancangan smart protection pada motor kincir aerator tambak udang menggunakan logika fasi. Untuk latar belakang, yaitu udang faname merupakan udang yang memiliki nilai ekonomis yang sangat diperlukan untuk mengatur kualitas air di tambak untuk meningkatkan kualitas air di tambak sesuai standar. Dalam meningkatkan kualitas air di tambak diperlukan kincir air aerator. Pada kincir air terdapat motor 3 fasa yang mengalami gangguan kelistrikan seperti tegangan lebih, tegangan kurang, dan arus lebih. Dalam memproteksi motor 3 fasa pada motor kincir air digunakan metode fasi untuk mempermudah pendeteksian gangguan listrik. Lalu untuk rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana merancang perlindungan berbasis ESP32 dan detektor kesalahan listrik. Lalu bagaimana cara kerja perangkat perlindungan dan deteksi berbasis ESP32. Yang ketiga, bagaimana cara mendeteksi jenis gangguan listrik menggunakan metode fasi pada proteksi dan pendeteksi gangguan listrik berbasis ESP32. Lalu selanjutnya tujuan penelitian. Yang pertama, merancang alat proteksi dan pendeteksi jenis gangguan listrik berbasis ESP32. Lalu mengetahui cara kerja alat proteksi dan pendeteksi jenis gangguan listrik berbasis ESP32. Mengetahui cara mendeteksi jenis gangguan listrik dengan metode fasi pada alat proteksi dan mendeteksi jenis gangguan listrik berbasis ESP32. Lalu untuk batasan masalah, yang pertama adalah objek penelitian dalam tugas akhir ini adalah motor aerator kincir air 3 fasa. Tugas akhir ini bertujuan untuk melindungi dari gangguan tegangan dan arus. Gangguan yang dimaksud adalah arus lebih, tegangan lebih, dan tegangan kurang. Lalu penelitian ini tidak membahas tentang perhitungan ekonomis. Lalu selanjutnya adalah melakukan pengujian pada LCD I2C 20x4 menggunakan ESP32. Lalu yang tertampil adalah seperti ini. Pengujian LCD tugas akhir, nama saya Nanda Dwi Pangestu, lalu kelistrikan kapal. Lalu selanjutnya adalah melakukan pengujian pada relay. Jika pada sumber keadaan mati, lalu relay juga keadaan low, juga adalah mati. Lalu saat sumber menyala, relay akan menyala dalam keadaan high. Dan seterusnya, kurang lebih seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Dwi Pangestu. Pengujian buzzer 5 volt di program menggunakan Arduino IDE. Seperti kurang lebihnya seperti ini programnya. Jika buzzer diberikan perintah buzzer menyala, akan dalam kondisi high, yaitu menyala. Lalu ketika on, serial monitor akan dicoba, buzzer menyala. Lalu jika diperintahkan off, Saat perintah off, akan dalam kondisi low, buzzer mati. itu mati. Sekian, terima kasih. Seperti itu. Lalu untuk selanjutnya pengujian pada sensor arus pada PZM 004T. Yang tertampil di Arduino IDE serial monitornya adalah dibandingkan dengan multimeter, yaitu tertampil 0,39, 0,40, dan 0,41. Lalu selanjutnya adalah pengujian pada sensor tegangan pada PZM 004T, pengujian pada sensor line RST. Di sini
pada line R ini RS terbaca 227, volt 27 volt. Lalu pada lalu dibandingkan dengan multimeter, dan kalibrasi dari 3 fasa menggunakan sensor tegangan PCTM 004T ini dikalibrasi. Lalu pada line T ini terbaca 220, dan pada line R dan S tadi sudah yang tadi terbaca 228, 227. Yang selanjutnya, nah yang tertampil pada multimeter kurang lebihnya persentase errornya sedikit. Lalu pada tabel yang sudah saya catat, saya membuat tabel kurang lebihnya seperti ini. Ada pembacaan sensor PCTM 004T pada line R, yaitu terbaca 228,4. Lalu pada pembacaan voltmeter 227,7. Lalu dirata-ratakan persentase errornya yaitu 0,217%. Lalu pada pengujian PCTM 004T pada line S yaitu terbaca 228 pada pembacaan sensor. Lalu pembacaan voltmeternya tertampil 227,7. Lalu dirata-ratakan persentase errornya yaitu 0,158%. Lalu pada pengujian sensor PCTM pada line T, pembacaan sensor tegangannya yaitu 220,7, dan pembacaan voltmeternya yaitu 220,3. Dan persentase error, rata-rata persentase error pada sensor T ini adalah 0,104%. Dan kurang lebihnya jika digrafikan kurang lebihnya seperti ini. Ada sensor PCTM 004T line R, S, dan T. Lalu untuk pengujian pengkalibrasian pada sensor arus pada PCTM 004T, yaitu pada yang sudah diberikan set point overcurrent yaitu 0,9. Jika dikecilkan, relay akan mati, dan jika dinaikkan, relay akan menyala karena set point dari overcurrent ini sudah di setting menjadi 0,9 ampere. Dan di sini tertampil serial monitornya terbaca 0,86. Nah, dan sekarang tertampil 1 ampere, 1,1 ampere. Dan harusnya relay akan dalam keadaan high, yaitu menyala. Lalu jika dikecilkan kembali, maka relay akan mati. Dan di sini menggunakan beban yaitu sebuah resistor geser ya. Lalu untuk tabel yang sudah saya buat dari pengujian video sebelumnya, yaitu kurang lebihnya seperti ini. Pada nilai tegangan pada pengujian sebanyak 6 kali tertampil 220 volt. Lalu pada nilai resistor ohm
sensor tertampil 0,60, 0,64, 0,68, 0,79, 0,94, 0,99 ampere. Lalu pada pembacaan alat ukur tertampil 0,61, 0,65, 0,69, 0,80, 0,95, 1 ampere. Dan jika dirata-ratakan error persentasenya sebesar 1,339. Dan jika digrafikan pada tabel tersebut kurang lebihnya seperti ini. Mungkin cukup sampai sementara, mungkin seperti ini dulu. Mungkin jika akan melakukan progres ke depan